Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Nurdiansah, NIM 0531683372 dari UPBJJ Bandung, program studi agribisnis pertanian. Kali ini saya bersama dari kelompok wanita tani KWT dengan Ibu Endang. Nah, kali ini saya akan mengembangkan produk agribisnis, dari ide-ide produk agribisnis. Nah, saya mau mengobrol-ngobrol sama Ibu tentang pengembangan produk agribisnis di sekitaran wilayah di sini, Bu, dimana ada tiga metode penggalian ide produk agribisnis. Yang kedua, penyaringan ide produk, dan yang ketiga, identifikasi keunggulan kompetitif. Nah, dari penggalian ide produk agribisnis ini, menurut Ibu, apa yang memiliki peluang usaha di daerah ini, Bu? Kalau menurut saya, peluang usaha di daerah ini ada produk olahan makanan yang tradisional seperti oncom, kemudian keripik singkong, telur asin, kemudian kerupuk ikan yang memiliki peluang usaha yang sangat baik karena di daerah kita banyak terdapat produk-produk yang tadi disebutkan. Ya, dari beberapa produk tersebut, mana yang paling mudah bahan baku yang diperolehnya, Bu? Kalau untuk produk yang tadi disebutkan, untuk bahan bakunya yang mudah diperoleh mungkin ada dua ya. Yang satu itu adalah oncom, yang kedua kemudian keripik singkong. Itu. Oh, dari dua produk itu ya. Ya. Produk apa yang paling diminati di masyarakat, di sekitaran masyarakat di sini, Bu? Kalau produk yang paling banyak diminati, mungkin sekarang masyarakat lebih menyukai makanan yang praktis, kemudian tahan lama. Oh, yang praktis dan tahan lama, Ibu ya. Menurut Ibu, apakah produk olahan tradisional masih diminati? Produk olahan tradisional sekarang masih diminati, terutama yang dikemasnya lebih modern dan menarik. Ya. Ide produk apa yang menurut Ibu cocok dikembangkan menjadi usaha? Nah, kalau yang dari tadi disebutkan mungkin lebih ke oncom goreng bubuk itu, karena dia itu unik, kemudian mudah dibuat, kemudian bisa dijadikan lauk ataupun cemilan gitu kan. Tadi dikemas dengan praktis, mudah dikemas dengan praktis. Oh iya, Bu. Dari penyaringan ide produk nih, Bu, menurut Ibu tentang ide keripik singkong itu, singkong pedas, Bu, gimana, Bu? Bagus kalau untuk singkong pedas itu bagus, tetapi di pasaran itu sudah banyak pesaing, sudah banyak diolah-olah oleh masyarakat. Ya. Terus menurut Ibu tentang telur asin, Bu? Telur asin juga bagus, tapi kalau untuk telur asin mungkin kita membutuhkan modal yang cukup besar, kemudian bahan bakunya itu agak sulit didapatkannya. Bahan baku itu apa? Untuk telurnya. Telur bebeknya itu. Ya. Dari sekarang kerupuk ikan, Bu, gimana? Nah, kalau kerupuk ikan pasarannya cukup baik, tetapi untuk pembuatannya mungkin agak sedikit lebih rumit dari yang lain. Karena diolah dulu. Kalau oncom goreng sendiri itu gimana, Bu? Nah, kalau untuk oncom goreng ini menurut saya bagus karena tadi bahan bakunya ini mudah diperoleh, kemudian ada khas dari daerah kan, khususnya kita di daerah Dawan ini terkenal dengan oncomnya. Kemudian belum terlalu banyak pesaing karena mereka belum mengolah oncom ini dengan baik gitu. Jadi pesaingnya sedikit. Berarti produk yang layak dikembangkan itu produk dari oncom goreng itu sendiri ya, Bu ya? Kalau menurut saya itu oncom goreng bubuk itu yang lebih layak untuk dikembangkan ke depannya. Apa alasan Ibu memilih oncom goreng?
Karena untuk biaya, yang pertama untuk biaya produk itu lebih relatif murah, bahan bakunya mudah didapat, kemudian peluang pasarnya itu juga sangat baik. Baik Bu. Ya. Iya, oke. Dari ini Bu, identifikasi keunggulan kompetitif, apa kelebihan oncom goreng bubuk dibandingkan produk lain? Oncom bubuk dibandingkan dengan produk lain, tadi setelah yang disebutkan yang pertama itu memiliki rasa yang khas ya, itu dari oncomnya, kemudian praktis digunakannya, dibuatnya, kemudian cocok dijadikan lauk atau cemilan, bisa disimpan cukup lama ya Bu. Ya. Untuk bahan baku oncom sendiri itu mudah diperoleh atau susah? Kalau untuk bahan bakunya cukup mudah karena tersedia ya di pasar, banyak ya pasar-pasar tradisional. Kemudian di pengrajin oncom itu sendiri, seperti halnya kita kan di daerah sini, daerah Dawan Oncom, banyak sekali pengrajin oncom itu, jadi mudah untuk didapatkannya. Apakah masyarakat di sekitar ini tertarik Bu pada produksi makanan praktis seperti itu? Menurut saya sih mereka tertarik sekali untuk produk makanan praktis ini, karena terutama bagi mahasiswa kan yang kos yang itu kan, karena tadi penyimpanannya cukup lama, jadi bisa disimpan karena cocok untuk dicemil atau untuk jadi bahan buat teman nasi. Kalau ke depannya Bu, ini kan ada sekarang dari penjualan bisa lewat online, apakah produk itu bisa dijual lewat online? Produk itu ya bisa, kalau menurut saya itu bisa berpotensi karena karena mudah praktis, kemudian mudah dikemasnya, banyak diminati di media-media sosial. Ya, jadi gampang ya Bu ya sekarangnya. Untuk saran Ibu tentang produk ini supaya lebih berkembang, gimana caranya Bu menurut Ibu? Kalau menurut saya untuk produk ini lebih berkembang mungkin perlu dikemas atau perlu memakai kemasan yang menarik, kemudian dipromosikannya dengan melalui media sosial itu harus lebih kreatif. Ya. Ya, baik. Kesimpulan hasil wawancara kali ini, berdasarkan hasil wawancara, beberapa ide produk agribisnis yang muncul yaitu keripik singkong pedas, telur asin, kerupuk ikan, dan oncom goreng bubuk. Setelah dilakukan penyaringan ide berdasarkan bahan baku, peluang pasar, kemudahan produksi, dan minat masyarakat, produk yang paling layak dikembangkan adalah oncom goreng bubuk. Karena memiliki cita rasa khas, bahan baku mudah diperoleh, biaya produksi terjangkau, dan peluang pasar yang baik. Ya, cukup sekian wawancara kali ini. Bukan wawancara ya Bu, kita berbincang-bincang sharing ide ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya atas masukannya, ide-ide dari Ibu. Ya, semoga sehat selalu Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.